Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sebelumnya teman-teman apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini aku mau mengevaluasi budgeting atau keuangan bulanan aku di bulan Januari kemarin ya teman-teman. Sebenarnya ini agak telat sih karena ini udah di pertengahan bulan gitu. Udah lewat dari tanggal gajian suami aku gitu ya. Udah lewat dari semingguan, makanya ini agak telat. Kalau biasanya aku dari awal gajian itu udah mulai bikin anggaran dan udah mulai nge-review juga ya, tapi kali ini aku baru mau ngerjain ya karena kemarin itu agak sibuk juga dan lagi nggak sehat juga, makanya aku nggak bikin video dari kemarin. Nah ini langsung aja aku mau buka dompet pintar aku, dompet disiplin. Nah ini alhamdulillah di belanja mingguan itu masih ada sisa teman-teman dari setiap pos per minggunya ya. Dan ini itu total dari keseluruhannya 71.000. Untuk keuangan teman-teman di bulan Januari gimana? Lancarkah? Berjalan sesuai dengan pos-posnya? Mudah-mudahan enggak ada minus ya teman-teman. Dan kalaupun ada minus itu dijadikan sebagai pelajaran aja. Karena di sini juga aku masih sangat-sangat harus banyak belajar ya mengenai pengelolaan keuangan keluarga ini. Karena aku juga mulai dari nol banget. Aku cuman lihat dari teman-teman di YouTube dan akhirnya aku merasa tertarik untuk membuat pos-pos seperti ini karena pada awalnya sendiri pun aku merasa kayaknya sama aja gitu, kalau misal dipos-posin juga kalau misal nggak bisa menggunakan uangnya sama aja bakalan habis juga gitu. Dan ternyata setelah aku melakukannya sendiri ini tuh kayak jadi semacam rem gitu ya, kita jadi nggak bisa menggunakan uang dengan sembarangan, jadi harus sesuai dengan jalurnya masing-masing. Nah ini alhamdulillah setelah aku bongkar dompet disiplin aku dan ternyata ini ada sisa uang dengan jumlah total 147.000. Alhamdulillah. Kalau dulu aku nggak bisa tahu pasti ya apa keuangan kebulanan aku itu ada lebih atau ada minus, nggak tahu karena uang aku tuh benar-benar dicampur antara gaji pak suami dengan uang usaha aku. Dan alhamdulillah di tahun kemarin aku mulai memisahkan antara uang jualan aku dan uang dari gaji pak suami. Dan lanjut, ini aku mau unboxing dulu. Ini ada beberapa paket yang kemarin aku beli di Shopee. Ini tuh ya perlengkapan buat budgeting aku ya, dan ada beberapa bidder juga. Aku mau ganti ini buku budgeting aku karena ini bukunya udah lama banget juga ya. Jadi kemarin alhamdulillah ada rezeki dan aku check out beberapa barang. Dan untuk paket yang pertama ini ada zipper pocket binder. Ini rencananya mau buat sinking funds aku ya. Nah ini aku beli 10 pieces dan aku ambil ukuran yang A6. Terus untuk harganya itu murah banget, 4.000 per pieces, karena ini aku ambil dari seller luar negeri ya teman-teman. Kalau dari seller Indonesia kemarin aku susah banget nyarinya, makanya pas ketemu seller yang luar negeri dan harganya itu lebih murah. Dan aku juga beli cutter kecil kayak gini buat peranti buka-buka paket. Dan lanjut, ini paket aku yang kedua. Terus ini ada washi tape juga, terus ada kayak stiker-stiker gitu. Sebenarnya aku nggak tahu sih ini kegunaannya buat apa ya, cuman aku iseng-iseng check out aja kemarin. Dan ini ada kertas kayak buat nulis note kayak gitu. Dan ini aku beli pulpen juga, ini metallic brush, ini tuh warnanya coklat teman-teman, bagus banget. Dan ujungnya itu brush ya, bukan kayak besi pulpen pada umumnya kayak gitu. Dan ini untuk paket yang ketiga, kemarin aku beli binder teman-teman, binder transparan gitu. Dan ini aku belinya tuh beda-beda toko ya teman-teman, jadi aku beli di 4 seller yang berbeda. Dan untuk bindernya ini aku juga beli yang ukuran A6 ya, jadi muat nanti buat zipper pouchnya aku.
Dan untuk paket yang terakhir, ini aku kemarin order binder besar. Ini ukuran B5 ya teman-teman. Jadi ini tuh lumayan besar. Jadi ini aku pilih yang warna pink polos kayak gini. Untuk harganya itu 37.500 kemarin. Dan ini aku sekalian beli juga isi kertasnya. Ini untuk isi kertasnya itu 100 lembar, harganya itu 9.900. Dan ini aku langsung pasang aja ya isi kertasnya. Aku masukin ke bindernya langsung, soalnya mau aku pakai langsung juga. Ini bahan bindernya lumayan tebel dan berat juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa awet. Dan di sampingnya itu ada kayak tempat slot-slot kartu kayak gitu, kayak gini. Dan sampingnya sebaliknya cuman kayak gini aja, nggak ada slot kartunya lagi. Untuk link pembelian barang-barang aku nanti aku cantumin di deskripsi box ya. Barangkali teman-teman ada yang mau samaan sama kayak aku. Nah, ini aku mau ganti buku budgeting aku yang lama. Ini tuh buku kenangan banget sebenarnya, buku dari Pak Suami dari zaman aku sekolah, dari zaman kita pacaran gitu ya sampai kita udah nikah punya anak. Alhamdulillah ini bukunya masih bagus banget teman-teman, masih terawat dengan rapi sama aku karena memang aku simpen dari dulu, nggak pernah aku pakai ya, dan baru aku pakai sekarang. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ketemu lagi di tahun yang baru ini. Semoga di tahun yang baru ini bisa lebih baik lagi ya dari tahun yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan ditambahkan rezekinya lagi, tentunya yang halal dan yang berkah. Serta kesehatan untuk keluarga kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan anak keturunan kita, anak-anak yang soleh dan solehah ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Karena dari makanan yang kita makan itu menentukan dari semuanya ya teman-teman, kualitas ibadah kita, perilaku kita, itu menentukan semuanya. Jadi diusahakan apa yang kita makan itu kita tahu ya asal usulnya dan sumbernya dari mana, itu harus yang jelas. Dan untuk bagian depannya ini aku mau coret-coret aja kayak gini, jadi senemunya ide aja ya. Karena sebenarnya aku sendiri tuh bukan orang yang kreatif ya teman-teman dalam hal kayak gini. Jadi aku tuh orangnya ya yang kayak lurus-lurusan aja kayak gitu, enggak bisa kayak bikin sesuatu yang wow gitu. Dan ini paling aku tulis-tulis aja kayak gini sebisa mungkin. Dan di sini aku tulis di tahun yang baru ini dimulai dengan bismillah. Jadi segala sesuatunya dimulai dengan bismillah ya teman-teman, karena di dalam Al-Quran aja kalimat awal yang tertulis itu bismillah ya teman-teman. Jadi untuk kehidupan sehari-hari kita juga kita mulai dengan bismillah. Mudah-mudahan semuanya menjadi baik dan kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur. Ini adalah kata-kata yang sering aku ucapin ya dimanapun. Aku selalu bilang jangan lupa selalu bersyukur, karena di saat kita bersyukur kita akan ditambahkan nikmatnya sama Allah. Dan di lembar berikutnya ini mau aku tulis resolusi aku di tahun yang baru ini, di tahun 2022. Bismillah, di sini aku akan tulis beberapa resolusi aku di tahun yang baru ini. Yang pertama tentunya aku pengen menjadi seseorang yang lebih baik lagi, ibu yang lebih baik lagi, istri yang lebih baik lagi juga, dan meningkatkan kualitas ibadah aku, tentunya juga menghidupkan sunnah-sunnah ya. Bismillah, ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat aku ya saat aku melihat tulisan ini. Dan untuk poin yang kedua di sini aku menuliskan mudah-mudahan di tahun ini aku bisa monetisasi, amin amin ya robbal alamin. Walaupun di saat sekarang sangat-sangat enggak mungkin banget ya, karena subscriber aku aja masih jauh banget ya teman-teman, tapi aku selalu berpikir positif dan aku selalu optimis juga, karena nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah udah berkehendak. Jadi aku pun sampai sekarang juga masih yang kayak santai sampai tiba saat waktunya aku monetisasi. Dan yang terpenting di sini harus ada usaha juga ya, kayak upload video yang rutin, terus memperbaiki kualitas video, memperbaiki isi dari video agar teman-teman itu bisa tertarik gitu dan bisa ada manfaat yang diambil dari video-video aku.
Dan lanjut, ini aku mau bikin anggaran keuangan yang baru ya di bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini untuk pemasukan masih sama ya kayak bulan-bulan kemarin, dan untuk bulan ini Pak Su juga belum ada lemburan. Jadi Pak Su hanya mendapatkan gaji pokoknya aja ya teman-teman. Dan di sini aku harus pinter-pinter ya membagi uangnya ke setiap pos, karena yang kita ketahui untuk sekarang ini banyak banget ya barang-barang kebutuhan pokok yang mulai pada naik, tapi semua itu harus tercukupi ya teman-teman. Dan di sini aku tulis untuk pendapatan tetap setiap bulannya itu dari Pak suami ya teman-teman, yaitu 7 juta rupiah. Dan untuk pendapatan aku di sini nggak pernah aku tulis ya teman-teman, karena enggak pasti dan enggak nentu, walaupun ada catatannya di setiap bulannya, tapi untuk jumlahnya itu enggak pasti sekian kayak gitu. Makanya di sini nggak pernah aku tulis. Dan di sini aku mau bikin kolom-kolomnya dulu untuk setiap pos-posnya. Mungkin nanti ada beberapa pos yang aku tambahin jumlah budgetnya ya teman-teman, karena kemarin ada minus sedikit, terutama di token listrik itu kemarin aku ada minus teman-teman. Biasanya aku setiap bulannya itu 250.000, tapi kemarin itu naik nggak cukup gitu tokennya, jadi aku tambahin lagi 50.000. Dan di sini yang pertama aku tulis yaitu untuk sedekah. Jadi untuk sedekah paling aku utamain sebelum uangnya aku apa-apain, aku pisahin dulu ini untuk sedekah sebesar 150.000. Dan biasanya aku serahin langsung dengan bentuk uang, atau kalau enggak aku belikan barang-barang kebutuhan pokok. Dan untuk yang kedua itu untuk orang tua, dan yang ketiga itu tagihan yaitu sebesar 3.600.000. Dan yang keempat itu belanja mingguan. Untuk belanja mingguan masih sama 800.000, dan itu akan aku bagi 4, jadi setiap posnya itu terbagi 200.000. Dan untuk yang kelima itu belanja bulanan. Untuk belanja bulanan ini aku kurangi 50.000 dari bulan kemarin, yaitu bulan kemarin 300.000, dan bulan ini aku cuman budgetin 250.000. Dan di bensin mobil itu 150.000 seperti biasa. Transport Pak suami itu 400.000. Dan untuk token listrik di sini aku tambahin ya jadi 300.000. Dan untuk air pam masih sama 100.000 rupiah. Dan untuk hiburan ini 200.000 rupiah seperti biasa, dan dana tak terduga 50.000 rupiah. Dan untuk jumlah total keseluruhan untuk kebutuhan aku yaitu 6.400.000 rupiah. Dan untuk yang 600.000 nya itu udah masuk ke sinking funds, tapi itu langsung ditarik dari PT. Jadi aku nabung di PT juga, dan itu tuh untuk tabungan lebaran ya teman-teman. Dan itu biasanya keluar 1 bulan sebelum lebaran. Jadi nanti pas awal-awal puasa tabungan lebaran aku itu nanti bakalan cair. Dan ini langsung aja aku masukin uangnya ke dalam dompet disiplin aku sesuai dengan jumlah uang yang sudah aku tentukan tadi ya. Alhamdulillah dengan jumlah uang yang Pak suami berikan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Dan kalau untuk kebutuhan kayak jajan anak, biasanya aku ngambil dari sisa-sisa belanja mingguan kalau masih ada lebih. Dan biasanya sih aku ngambil juga dari laba jualan aku ya. Jadi untuk jajan sehari-hari aku ngambilnya dari situ teman-teman. Terus kayak untuk beli kebutuhan kayak baju untuk Mas Manaf kayak gitu, itu kan nggak beli setiap bulan juga ya. Itu hanya sewaktu-waktu aja, dan itu aku ambil dari laba jualan juga. Dan di sini untuk kebutuhan aku juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena Mas Manaf juga belum sekolah, jadi aku belum mikirin kayak SPP. Dan untuk susu juga Mas Manaf enggak suka sama susu formula, jadi dia hanya minum susu kotak. Dan alhamdulillah aku jualan susu kotak juga, jadi dia ngambil setiap hari itu gratis. Dan ini lanjut aku mau bikin sinking funds ya teman-teman. Ini udah aku siapin tulis-tulisannya. Di sini aku mau nabung dengan jumlah uang 20.000 sama pecahan 10.000 dari sisa-sisa budgeting ini ya tentunya. Dan sebenarnya
sebenarnya agak berat sih kalau aku sinking funds dengan uang receh-receh seperti ini, karena sebenarnya aku butuh juga uang receh, tapi bismillah mudah-mudahan ini bisa, karena sebenarnya aku lagi ada target juga ya, jadi bismillah aja. Nah, untuk yang pecahan 20.000 ini aku udah bikin 50 kolom, udah aku tulisin, jadi setiap aku masukin nanti bakalan dicoret ya. Dan untuk jumlah total uangnya kalau terkumpul itu dapat sekitar 1 juta rupiah. Dan untuk yang pecahan 10 ribuan ini ada 5 ya, jadi langsung aja aku coret. Dan ini juga ada 100 kolom juga, dan ini kalau terkumpul itu jumlahnya insya Allah 500.000 rupiah. Jadi selain dari sisa budgeting, nanti juga aku tambahin dari laba jualan aku ya teman-teman. Dan ini aku targetin ini sampai lebaran nanti semuanya bisa selesai. Dan ini untuk uang sisanya sengaja di belakangnya itu aku belum tulis untuk nominalnya, jadi aku isi setelah semuanya udah selesai aku bikin sinking funds. Dan ini aku tulis sesuai dengan nominal yang ada, ini sisanya 55.000 rupiah. Dan ini aku mau keluarin juga uang yang ada di toples saving challenge ini mau aku masukin aja, gabungin jadi satu gitu ya, biar enggak terpencar-pencar gitu uangnya. Dan ini kemarin terkumpul sekitar 691.000 rupiah. Alhamdulillah, ini tuh uang dari bulan Oktober ya teman-teman, terkumpul segini banyak. Aku nggak nyangka banget sih aku bisa menyisihkan uang dari sisa-sisa belanjaan aku ya teman-teman. Dan ini tuh bener-bener luar biasa, karena dulu tuh enggak bisa seperti ini ya, pokoknya setiap akhir bulan ya udah uangnya nggak tahu kemana kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah punya sedikit-sedikit tabungan dari sisa-sisa belanja. Dan ini juga ada pecahan 20.000 yang aku kumpulin sebulan kemarin teman-teman. Ini alhamdulillah dapat banyak juga, tapi ini aku masukin aja, aku gabungin ke toples yang isi 20.000 ini. Dan kemungkinan ini nanti aku mau tuker sama pecahan yang lebih besar aja, biar simple gitu nyimpennya. Dan selesai video aku kali ini, semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi nonton. Buang yang buruknya, ambil yang baiknya. See you next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.